البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan iskal seputar hadis la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Di sini larangan untuk mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas Nabiullah Yunus. Jawaban paling pokok untuk hadis ini apa? Indak Rifki. Nah, hadis dengan lafaz seperti ini dhaif. Itu. Adapun yang berhubungan dengan Yunus, telah datang riwayat yang sahih dengan apa? Larangan secara mutlak untuk mengatakan aku lebih utama daripada Yunus. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi yang dhaif yaitu hadis dengan lafaz tersebut. Di sana ada lafaz yang sahih, la yanbaghi li'abdin an yaqula ana khairun min Yunus ibn Matta. Atau dengan lafaz yang lain, man qala inni khairun min Yunus ibn Matta faqad kadzab. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wa habibu rabbil alamin. Di antara yang kita yakini atau yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi berhubungan dengan keyakinan seputar Rasul sallallahu alaihi wasallam, meyakini bahwasanya beliau adalah habibu rabbil alamin. Manusia atau hamba yang sangat dicintai di sisi Rabbul Alamin. Dan perlu diketahui penetapan bahwasanya beliau Habibullah ini termasuk di antara poin yang dikritisi atas Imam At-Tahawi. Kenapa? Karena di sana ada kedudukan yang lebih tinggi dari itu, yaitu khullah. Kedudukan sebagai khalil. Oleh karena itulah lebih tepat untuk dikatakan wa khalilu rabbil alamin. Karena beliau Khalilullah, sedangkan Habibullah derajat di bawah Khalil. Qala syarih hafizahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala, thabata lahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a'la maratibal mahabbah wa hiya al-khullah, yaitu al-khullah. Naam. Kama sahha anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadat Ibrahima khalila. Sungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana Dia telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah dan juga datang dari Ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari. Wa qala walau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila walakin sahibukum khalilar rahman. Seandainya aku mengambil dari kalangan penduduk bumi itu sebagai khalil, maka tentu aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Akan tetapi teman kalian ini, yaitu beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam, adalah Khalilur Rahman, sehingga tidak pantas untuk mengambil khalil dari kalangan manusia.
Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari beberapa jalan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Cuma ikhwan lafadznya dengan lafadz Khalilullah, bukan Khalilur Rahman. Juga yang semisal datang dari Abi Sa'id Al-Khudri, muttafaqun alaih. Kalian lengkapi kalau takhrij yang di situ kurang lengkap. Qala wal haditsan fi sahih wa huma yubtilani qaula man qala al khullatu li Ibrahim wal mahabbatu lil Muhammad. Kedua hadis ini dalam as-sahih, baik itu Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari ataupun bahkan di keduanya yaitu hadis muttafaqun alaih. Tapi tidak dengan lafaz yang persis seperti disebutkan oleh Asy-Syarih hafizahullah wa rahimahullah. Wa fi sahih aidan inni abra'u ila kulli khalilin min khullatihi. Baik. Nah, kedua hadis tadi yang dalam as-sahih membatalkan, yaitu menunjukkan batilnya perkataan orang yang mengatakan bahwasanya al-khullah li Ibrahim wal mahabbah li Muhammad. Khullah itu untuk Ibrahim dan mahabbah untuk Muhammad. Fa Ibrahimu khalilullah wa Muhammad habibullah, habibuh. Nah, ini pernyataan yang batil. Kenapa? Karena menurunkan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari derajat yang Allah berikan. Seperti pada apa? Qasidah-qasidah kaum Sufiyah. Nah, Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah. Sekilas apa? Bagus ya kan? Tapi derajat Muhammad Habibullah ini merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan malah memujinya. Kenapa? Karena beliau telah Allah berikan kedudukan yang lebih tinggi dari itu. Wa fi sahihi aidan inni amra'u ila kulli khalilin min khullatihi, dan juga dalam as-sahih beliau mengatakan sungguhnya aku berlepas diri dari setiap khalil, dari nama khullahnya. Datang dari beberapa jalan dalam hadis Ibnu Mas'ud ini. Wal mahabbah qad thabatat li ghairihi, dan mahabbah telah sabit untuk selain beliau. Di antaranya qala ta'ala wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Berarti mahabbah diberikan kepada al-muttaqin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Baik, ini sangat jelas. Fa batala qawlu man khassal khullata bi Ibrahim wal mahabbata bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka batillah perkataan orang yang mengkhususkan khullah untuk Ibrahim dan mahabbah untuk Muhammad. Balil khullatu khasatun bihima wal mahabbatu ammah. Bahkan khullah itu khusus untuk keduanya, yaitu siapa? Nabiullah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mahabbah itu sifatnya umum bagi siapa saja dari kalangan hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Al-mu'min at-taqi, orang yang beriman dan bertakwa. Fa hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma alladzi rawahu Tirmidzi alladzi fihi inna Ibrahima khalilullah ala wa ana habibullahi wala fakhr. Dan dalam hadits Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Tirmidzi, yang ada padanya sesungguhnya Ibrahim adalah khalilullah, ketahuilah bahwasanya aku ini adalah habibullah, tidak ada kesombongan padanya. Hadis la yathbut, lam yathbut, tidak sabit.
Kenapa? Nah, pada sanad ya akhwani fillah ada Zam'ah bin Saleh an Salamah bin Wahram an Ikrimah an Ibnu Abbas. Sanad seperti ini lemah. Kenapa? Karena Zam'ah dhaif. Apalagi jika meriwayatkan dari Salamah bin Wahram. Dan Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam kitab Asy-Syafa'ah menegaskan mimma yadullu ala dha'fi hadzal hadits anna fis sahih innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilah. Ini menunjukkan lemahnya hadis dalam riwayat Tirmidzi tadi. Kenapa? Karena Rasul telah menetapkan bahwa Allah menjadikan beliau sebagai khalilnya. Taib. Ini tanbih untuk perkataan Imam At-Tahawi rahimahullah. Qala wal mahabbatu maratib. Dan mahabbah itu memiliki tingkatan-tingkatan. Yang pembahasan ini akhwan diambil dari kitab Ibnul Qayyim rahimahullahu taala Raudhatul Muhibbin. Dari halaman 31 sampai pembahasan-pembahasan setelahnya. Nah, tingkatan-tingkatan mahabbah ikhwan, yang pertama awwaluha al-ilaqah. Al-ilaqah yaitu keterkaitan. Sedang terkait hatinya, tertambat hatinya. Wa huwa ta'alluqul qalbi bil mahbub, yaitu terkaitnya hati dengan yang dicintai. Wa tsaniyah al-iradah. Tingkatan kedua iradah yaitu keinginan. Wahia mailul qalbi ila mahbubihi wa talabihi lah. Itu kecondongan hati kepada yang dia cintai dan berusaha untuk mendapatkannya. Ats-tsalitsah as-sababah. Wahia insibabul qalbi ilaih bihaitsu la yamlikuhu sahibuh kan sibabil ma'i fil hudur. Nah, as-sababah yaitu betul-betul terarahnya hati kepada yang dicintai itu saja, di mana pemiliknya bahkan tidak mampu untuk apa? Tidak mampu untuk menguasai hatinya. Baik. Jadi semuanya terarah, tercurah pada apa? Yang dicintai tadi. Seperti apa? Tercurahnya air dari apa? Dari tempatnya, dari bejananya atau dari apa? Ketel atau ceretnya, sehingga apa? Terus tertuang, terarah pada mahbubnya. Ar-rabi'ah al-gharam wa hiya al-hubbul lazimu lil qalb, yaitu kecintaan yang terus-menerus menyertai hatinya. Wa minhu al-gharim li mulazamatihi, dan diambil dari kata ini juga al-gharim. Gharim yaitu apa? Orang yang banyak hutang. Li mulazamatihi, kenapa? Karena hutang itu terus-menerus menyertai dia. Kemudian yang nagih berusaha terus-menerus mencarinya, ditagih, maka dinamakan gharim. Wa minhu inna adzabaha kana gharama, juga diambil dari kata ini ghin, ra dan mim. Sungguhnya azab neraka itu gharama, ay mulaziman li ashabiha, terus-menerus menyertai orang yang di dalamnya, tidak terpisah, tidak terputus azab neraka itu, tidak ada waktu untuk berhenti maupun istirahat. Inna adzabaha kana gharama wal iyad billah. Ini faedah lughawiyah ikhwan. Naam, al-gharam, al-gharim, dan apa di sini? Naam, dalam bentuk masdar gharama. Al-khamisah
al-mawaddah wal wud. Al-mawaddah wal wud wa hiya safwul mahabbati wa khalisuha wa lubbuha. Mawaddah, kasih sayang. Ini adalah apa? Murninya rasa cinta. Dan apa? Inti dari rasa cinta itu. Makanya ibu terhadap anaknya disifati dengan mawaddah, al-wud. Nah, sehingga Nabi SAW memerintahkan tazawwajul wadudal walud. Al-wadud yaitu seorang perempuan yang memiliki sifat wud terhadap anak-anaknya, bukan orang yang kejam. Qala ta'ala sayaj'alu lahumur rahmanu wuddah. Depannya apa? Indak Arin. Taib innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan menjadikan untuk mereka wud, yaitu rasa kasih sayang, rasa cinta yang apa? Yang murni. As-sadisah asy-syaghaf. Wa hiya wusulul mahabbah ila syaghafil qalb. Taib. Asy-syaghaf yaitu sampainya mahabbah ke apa? Relung-relung hatinya. Itu betul-betul sampai masuk ke hatinya yang paling dalam. Ini yang dimaksud dengan asy-syaghaf. Kemudian as-sabi'ah al-'ishq. Wa huwa al-hubbul mufrid alladhi yukhafu ala sahibihi minhu. Dan ini yang dicela, yaitu kecintaan yang melampaui batas. Naam, alladhi yukhafu ala sahibihi minhu. Kecintaan sangat yang apa? Dikhawatirkan atas orang yang memilikinya. Khawatir kalau seorang terjatuh dalam ishq ini. Walakin la yusafu bihi Rabbu ta'ala walal abdu fi mahabbati rabbih. Akan tapi Allah tidak disifati dengan ini. Demikian pula hamba tidak disifati dengan ishq ketika mencintai Rabbnya. Kenapa? Karena al-hubbul mufrid. Dalam artian ini condong pada sesuatu yang konotasinya buruk, ya kawan. Wa in kana qad atlaqahu ba'duhum. Walaupun sebagian para ulama telah menggunakan kata ishq ini berhubungan dengan Allah. Tayyib. Wa ikhtalafa fi sababil man', dan diperselisihkan tentang sebab terlarangnya. Faqila adamu tauqif. Yang pertama, tidak didapatinya apa? Dalil. Kenapa? Karena yang seperti ini tauqifiyah. Dan ini alasan yang paling kuat. Kita tidak mendapati Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat ishq. Tidak datang nas. Waqila ghairu dzalik, dan dikatakan selain itu. Tayyib. Qala wa la'alla imtina'u itlaqih innal ishqa mahabbatun ma'a syahwah. Dan kemungkinan dilarangnya penggunaan ini ketika diarahkan kepada Allah, sebab ishq itu dari isi makna ikhwan mahabbatun ma'a syahwah, yaitu suatu rasa cinta yang disertai dengan syahwat. Maka tidak boleh diarahkan kepada Allah. Demikian pula Allah tidak boleh disifati dengan itu. Jadi ini dua alasan yang kuat. Yang pertama ada mutauqif, ya, ada mutauqif, yaitu kita tidak mendapati nas. Kemudian dari sisi makna, kenapa? Karena ishq mahabbatun ma'a syahwah.
Ats-tsaminah at-tatayyum. Nah, ini yang betul at-tatayyum sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Rawdatul Muhibbin, demikian pula Syekhul Islam dalam Al-Ubudiyah. At-tatayyum wa huwa bimakna ta'abbud, yaitu bermakna ta'abbud, di mana seorang betul-betul mencintai sehingga apa? Menghamba kepada yang dicintai. At-tasiyah at-ta'abbud, dan yang ke-9 ta'abbud. Ini menunjukkan bahwasanya peribadatan harus ada unsur cinta. Naam. Baik. Harus ada unsur cinta kepada yang diibadahi. Al-ashirah al-khullah, dan yang paling tinggi yang ke-10 adalah al-khullah. Wahiyal mahabbah allati takhallalat ruhal muhibbi wa qalbih, atau ruhal muhibbi wa qalbah. Wahiyal mahabbah allati takhallalat ruhal muhibbi wa qalbah, yaitu suatu rasa cinta yang telah apa? Betul-betul tercampur dengan ruh yang mencintai dan hatinya. Baik. Sehingga jelas di sini bahwasanya al-khullah merupakan tingkatan paling tinggi dari mahabbah. Dan mahabbah penamaan yang umum, ikhwan. Ya kan? Kalau kita perhatikan di sini, mahabbah penamaan yang umum, mencakup tingkatan-tingkatan yang disebutkan di sini ada 10, dan paling tingginya al-khullah. Wa qila fi tartib biha ghairu dzalik, dan dikatakan pada urut-urutannya selain yang disebutkan tadi. Wa hadza tartib taqribun hasan la yu'rafu husnuhu illa bit ta'ammuli fi ma'ani. Dan urut-urutan ini adalah taqribun hasan, yaitu upaya untuk memperdekat yang bagus. Tidak diketahui kebagusannya kecuali dengan ta'ammul, dengan memperhatikan, dengan apa? Betul-betul berusaha memahami makna-maknanya. Tapi syahid dari ini semua, ikhwan, naam, yang paling tingginya adalah khullah. Tingkatan yang pertama mulai dari ta'alluq, dari ilaqah, di mana hatinya tertambat, kemudian ada iradah, kemudian betul-betul masuk ke hati, naam, sehingga hatinya tercurah kepada yang dicintai, dan seterusnya. Dan kemudian mencapai derajat ta'abbud. Oleh karena itulah ketika seorang hamba mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan dia betul-betul tunduk kepada semua yang diperintahkan oleh yang dicintai, ini mencapai derajat apa? Ta'abbud. Kalau diarahkan kepada selain Allah, maka jadinya syirik. Wa'lam anna wasfallahi ta'ala bil mahabbati wal khullah huwa kama yaliku bi jalalillahi ta'ala wa 'azamatihi. Dan ketahuilah bahwasanya pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan mahabbah dan khullah itu sebagaimana yang pantas dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Nah, mahabbah dan khullah sifat yang tetap bagi Allah, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak seperti sifat yang ada pada makhluk. Kasairi sifatihi ta'ala, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Wa inna ma yusafullahu ta'ala min hadhil anwa'i bil iradati wal wuddi wal mahabbati wal khullah hasba ma waradan nas. Ini intinya. Dan hanyalah Allah disifati dengan jenis-jenis ini, yaitu sifat iradah, kemudian al-wud, kemudian mahabbah dan khullah, sesuai dengan datangnya nas. Waqad ikhtalafa fi tahdidil mahabbati ala aqwal nahwa 30 qaulan. Dan diperselisihkan tentang tahdidil mahabbah. Apa yang dimaksud dengan tahdidil mahabbah, yaitu batasan atau definisi, maksudnya ta'rif sama. Karena al-had itu bermakna ta'rif.
Berarti telah diperselisihkan tentang pengertian mahabbah itu. Mahabbah itu apa? Terjadi khilaf yang banyak sampai 30 pendapat yang disebutkan panjang lebar oleh Ibnul Qayyim dalam Raudhatul Muhibbin. Nah, kemudian kesimpulannya di sini, wala tuhaddul mahabbatu bihaddin awdahu minha. Dan mahabbah itu tidak bisa diberi pengertian dengan suatu pengertian yang lebih jelas daripada lafaz itu sendiri. Ya sudah, mahabbah ya mahabbah, gimana mau didefinisikan? Paham orang? Fal hududu la taziduha illa khafa'a. Dan hudud yaitu pengertian-pengertian yang didatangkan, yang diperselisihkan itu tidak menambah mahabbah ini kecuali malah semakin apa? Semakin tersembunyi, semakin tidak jelas. Karena perkara yang jelas, perkara yang wadih mahabbah ya mahabbah. Wa hadhil asya'ul wadihah la tahtaju ila tahdid. Maka ya perkara-perkara yang jelas ini tidak butuh untuk apa? Diberi definisi. Dan dalam masalah definisi ya kawan, kebiasaan siapa? Kebiasaan siapa Pak Zaid? Ahlul kalam. Nah, kebiasaan ahlul kalam ya berdalam-dalam dalam memberikan definisi. Sehingga malah terkadang menjadikan apa? Suatu perkara yang jelas malah apa? Kepanjangan definisinya malah ruwet jadinya. Mahabbah ya mahabbah. Kalma air. Air mau definisikan apa? Air kasih ini loh air, enggak usah definisi-definisi. Ya kan? Hawa wat turab wal ju'. Lapar. Definisi lapar apa? Kan malah menjadikan apa? Menjadikan tidak jelas. Lapar orang jelas. Kalau lagi perutnya keroncongan, pengen makan, ada rasa-rasa sedikit gimana gitu ya yuk. Lapar namanya. Baik. Nah, wanahwi dzalik dan yang semisal itu. Nah, barakallahu fikum. Ini berhubungan dengan perkataan At-Tahawi wa Habibu Rabbil Alamin. Diingat-ingat sisi apa? Sisi yang dikritisi atas beliau, juga dalil tentang apa penetapan bahwasanya Nabi itu Khalilullah. Ingat-ingat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu